2,000 years later. Assalamualaikum, halo teman-teman. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 8 Sejarah Pergerakan Nasional yang akan membahas mengenai sejarah pers dalam pergerakan nasional. Sebelum kita memasuki ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hasenia Nur Anissa dan anggota lainnya ada Rati Safitri dan juga Silva Sri Oktaviani. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, apakah kalian tahu bagaimana sih sejarah perkembangan pers di Indonesia? Baik, langsung kita bahas saja mengenai sejarah pers di Indonesia. Sejarah pers yang ada di Indonesia tersebut dimulai dengan adanya pengenalan mesin cetak oleh misionaris gereja Protestan sekitar tahun 1624. Mesin cetak diketahui awal mulanya dibawa langsung dari Belanda, sehingga direncanakan untuk diterbitkannya literatur Kristen dan keperluan misi branding. Namun, dikarenakan terdapat kesulitan dalam mendapatkan tenaga terampil, alat tersebut tidak aktif dalam jangka waktu yang lama. Kemudian, baru pada tahun 1659, upaya dalam penggunaan mesin cetak tersebut dapat diwujudkan oleh kedatangan Komar Kecil yang merupakan misionaris Belanda. Namanya tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai orang pertama yang memperkenalkan media cetak pada perusahaan dagang Belanda, yaitu VOC. Akan tetapi, penggunaan mesin cetak oleh VOC baru terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Baron yang telah memimpin pendirian sebuah percetakan dan mengimpor peralatan cetak dari Belanda menjadi yang lebih baik. Secara umum, sejarah pers dalam Hindia Belanda dapat diklasifikasikan menjadi 3 periode sebagaimana yang diungkapkan oleh tim periset seabad pers kebangsaan pada tahun 2008. Setiap fase memiliki karakteristik khas yang membedakan satu dengan yang lainnya, dan pola dari masing-masing periode tersebut juga terkait erat dengan semangat zaman serta dinamika sosial politik pada masa tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada peran pers dalam membentuk dan mempengaruhi pergerakan nasional. Pers maupun surat kabar dan media cetak bisa dimanfaatkan sebagai sarana yang mempengaruhi kebangkitan dan bergeraknya semangat juang kemerdekaan dan nasionalis kebangsaan. Melalui pers, komunikasi juga dapat terbuka, namun sifatnya anonim, sehingga terdorong untuk menjalin hubungan-hubungan secara pribadi. Adapun tokoh yang bergerak untuk menerbitkan pers ialah wartawan, sehingga dalam pergerakan nasional, wartawan tetap menjadi peran yang penting. Bahkan, dalam perkembangannya tersebut, pergerakan nasional dapat menuntut lebih banyak untuk sarana penerangan dan pada kelembaban persatuan pada persatuan tersebut. Pers pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ini berguna sebagai alat pembentuk yang pendapat umum. Pers Indonesia pada masa pergerakan nasional lebih penting, sehingga pada masa revolusi dan surat-surat kabar Indonesia sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari perjuangan kemerdekaan nasional Indonesia. Selain itu, peranan pers nasional menjadi alat perjuangan beserta orientasi yang mendukung penuh perjuangan pergerakan nasional, telah mengambil beberapa peristiwa untuk mencapai kemerdekaan. Pers berguna sebagai perjuangan pergerakan nasional adalah yang pertama, masyarakat dan bangsa Indonesia sadar bahwasannya kemerdekaan merupakan hak bersama yang harus diperjuangkan. Yang kedua, rasa percaya diri dikembangkan dan dibangkitkan agar tujuan yang memiliki syarat yang saling penting untuk mendapatkan kemerdekaannya. Yang ketiga, rasa persatuan bisa dibangkitkan dan dikembangkan oleh pers. Pers nasional ini merupakan pers yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Tujuan dari pers ini ada untuk memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia pada masa penjajahan,
Pada masa pergerakan nasional, pers ini dimanfaatkan oleh organisasi-organisasi yang kemudian dibentuk oleh yang kemudian dibentuk untuk ide-ide perjuangan kemerdekaan. Pers ini juga berguna untuk meningkatkan kesadaran dan menanamkan semangat persatuan dan kesatuan. Mungkin itu dia mengenai sejarah pers di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.